Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa rahmatan wa maghfiratan ummatil muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita bersama-sama melantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Kita agungkan Allah, kita agungkan asma-Nya, kita agungkan wujud dan sifat-Nya. Bersama kita jutaan kaum muslimin di seluruh jagat ini melakukan hal yang sama. Yang biasanya kita bercerai-berai, pagi ini bersatu memuji Allah. Yang biasanya kita bertanding dan bersaing, pagi ini kita bersanding dalam shaf, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, mengagungkan Allah. Yang biasanya kita melalaikan Dia, justru melanggar larangan-larangannya, di pagi ini kita bersimpuh mengharap akan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari pada minggu akhir Ramadan, kita semua melihat fenomena kegiatan umat dari masjid ke bandara, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke pasar. Itulah kita. Lebaran adalah mudik.
Lebaran adalah baju dan makanan. Tapi beda dengan Idul Fitri. Siapapun boleh melaksanakan lebaran. Apakah mau puasa Ramadan, apakah tidak mau puasa Ramadan, boleh mengikuti lebaran. Tidak dilarang oleh siapapun. Apakah kita ibadah puasa dalam Ramadan sebulan penuh, apakah tidak? Boleh ikut lebaran. Tapi tidak semuanya saudara kita untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Apa yang dilakukan oleh kita semua pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita kembali bicara pada fitrah Idul Fitri. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ada 4 hal di dalam ayat ini. Yang pertama adalah walitukminul iddata. Hendaklah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Sebulan penuh lamanya kita berpuasa. Dari walitukminul iddata ini ada 2 makna yang terselubung di dalamnya. Yang pertama adalah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Yang kedua, sempurnakan semangat puasamu. Boleh jadi Ramadan sudah usai, tapi bagaimana semangat Ramadan jangan sampai pernah selesai. Kenapa? Tangan kita masih tetap puasa dari mengambil yang bukan haknya. Lidah kita tetap puasa dari memfitnah dan membicarakan kejelekan orang lain. Kaki kita tetap puasa dari berjalan ke tempat yang tidak baik. Perut kita tetaplah puasa dari kemasukan barang yang haram. Jadi sempurnakan semangat puasa kita akan melahirkan disiplin, bahwa kita merasakan kehadiran Allah dekat dengan kita. Jadi sempurnakan puasa ini. Kalau kita menjiwai semangat Ramadan, kita terapkan, insya Allah maksiat akan berkurang di tengah-tengah kita. Kalau kita lihat di akhir zaman ini, banyak saudara-saudara yang iman dalam perkataan, sekuler dalam perbuatan. Ketika di masjid kita khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar dari masjid, ke pasar, di kantor, sudah lupa. Dia menyangka tiada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di masjid, khusyuk ingat Allah. Tapi setelah keluar dari masjid, sebentar lagi mungkin terbesit hati kita untuk mengunjing, untuk membicarakan kejelekan orang lain. Inilah kita. Karena itu maka ada semangat puasa kita harus kita sempurnakan setelah puasa ini, agar kita benar-benar kembali kepada fitrahnya. Yang kedua, walitukabbirullaha, hendaklah agungkan asma Allah dengan cara takbiran. Apakah itu di masjid,
Apakah itu di rumah? Apakah itu di jalan? Apakah itu di musola? Karena dalam kondisi kita teringat pada suatu ungkapan seorang tokoh utama, pelaku sejarah 10 November yang dikenal di Hari Pahlawan. Dalam ungkapan pidatonya sedikit saya sampaikan, andai kata tidak ada kalimat takbir, dengan apa kita membangkitkan gairah putra putri Indonesia? Andai kata tidak ada kalimat takbir, dengan apa kita meyakinkan untuk melawan sebuah penjajah? Ketika dikumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, semua keberanian bersatu dalam kita, bersatu Indonesia. Penjajah kecil kita hadapi, meskipun penjajah lengkap dengan persenjataannya, kita hanya cuman modal bambu lincip tajam, tapi atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia keluar dari penjajah, dari sebuah penjajahan yang dikenal dengan sebuah kemerdekaan. Maka dari itu, seorang proklamator satu, Bung Karno Hatta, mengatakan bahwa Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Tidak ada lain, karena menghadapi penjajah yang sekuat itu tidak ada lain adalah ada campur dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, resapi kalimat takbir ini, bahwa segalanya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha segala-galanya. Kalau kita dimasuki dalam hati kita, dalam raga kita, insya Allah sebuah kemenangan, baik kemenangan dari nafsu kita maupun dari yang lain, Allah akan membimbing dan melindungi kepada kita semua. Yang ketiga adalah alama hadakum, agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Hidayah Allah yang mengkehendaki. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan paman tercintanya, bikin tertua dari jahiliyah pada waktu itu, kesayangannya sangat luar biasa kepada Rasulullah. Ketika mau diambil pulang kepada Allah, yang namanya paman tercinta Abu Thalib, Rasulullah berusaha untuk mengajarkan 2 kalimat syahadat pada waktu itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata paman tercinta Abu Thalib? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ibnu Abi. Jadi tidak mengatakan Abu Thalib pada waktu itu bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Dia mengatakan bahwa Muhammad adalah keponakan. Ini yang terjadi ketika tidak mampu Rasulullah, turunlah ayat. Apa kata Allah? Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, bukan wilayahmu untuk memberi hidayah kepada keluargamu, kepada sahabatmu, bahkan kepada umatmu. Hidayah, apa kata aku, sesuai yang aku kehendaki. Coba kita lihat bersama, paman Rasulullah
Rasulullah yang gigih, mengamankan Rasulullah dari ancaman orang jahiliyah. Bukan hanya nyawa yang menjadi taruhan, segala hartanya dikorbankan untuk keponakan tercinta Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada arti di sisinya. Maka dari itu bersyukurlah kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan keturunan Rasul. Kita bukan keturunan para ulama-ulama Allah. Kita keturunan biasa-biasa. Tapi kita diberi hidayah oleh Allah sehingga kita mampu untuk melaksanakan perintahnya dengan sesuai hati kita bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wa la'allakum tashkurun atas hidayah yang diberikan pada kita melaksanakan puasa Ramadan, bisa takbiran di akhirnya dan ungkapan syukur, mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, agar segala ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada fitrahnya. Kita ini tidak salah pada Allah semata. Kita juga bergaul pada sama manusia yang bagaimana kita agar benar-benar kembali kepada fitrahnya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain adalah ayo tegakkan tali silaturahim. Seorang tokoh Indonesia, Welles Supratman, mengatakan tidak ada yang namanya sebuah kemerdekaan tanpa ada sebuah persatuan. Tidak akan terwujud yang namanya persatuan tanpa adanya silaturahim. Maka dari itu di bulan Syawal ini, di bulan kemenangan, ayo kita sama-sama silaturahim, saling memaafkan antar kita. Dosa kepada Allah mungkin sudah kita tebus dengan melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh lamanya, tapi dosa kepada sesama harus kita ungkapkan dengan sebuah perkataan. Kalau mengingat apa yang disampaikan oleh madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, cukuplah dengan bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita tidak memaafkan, masih ada iri, masih ada dengki kepada saudara kita, masih ada dendam kepada sesama, apa artinya ibadah yang kita lakukan dalam sebulan penuh lamanya? Ibadah kita tidak pernah pulang dari masjid, mungkin karena sujud tidaknya sampai hitam. Puasa di bulan Ramadan mungkin tidak pernah absen, bolak-balik ke Mekah. Tapi kalau hati kita ada dendam, hati kita masih iri kepada saudara kita, hati kita masih menjelekkan saudara kita, ibadah yang kita lakukan tidak ada arti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebuah contoh sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Rasulullah bersabda, Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah jaminan ahli surga. Ketika ditanya oleh para sahabat, wahai sahabatku, kenapa engkau? Rasulullah bersabda, kau adalah salah satu sahabat dari sahabat Rasulullah dimasukkan ke surga Allah. Apakah ada amalan yang istimewa yang kau lakukan? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ibadahku sama dengan yang kau lakukan dalam setiap hari. Kenapa? Rasulullah bersabda, kau ahli surga kalau sama ibadah yang kau lakukan. Tapi aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, mulai sejak kecil sampai dewasa pada saat ini, saya tidak pernah iri, saya tidak pernah dengki, saya tidak pernah dendam kepada sesama. Bahkan saya mendoakan kepada saudara-saudara kita. Ini amalan yang mungkin kita lalaikan, hanya cuma ibadah kepada Allah kita indahkan, tapi pergaulan, bermasyarakat, bertetangga, kadang-kadang kita
mengakhiri kepada saudara, berikutnya salah yang besar kepada saudara kita di bulan Syawal ini. Marilah kita saling memaafkan agar kita semua benar-benar dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada fitrahnya. Semoga kita semua yang hadir di pagi hari ini oleh Allah termasuk hamba yang husnul khatimah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwas samiul alim.